Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih atas segala kesempatan yang telah Kau berikan Tuhan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mau menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga menyertai hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu ini dapat memberitakan dan menjadi penyalur firman-Mu. Semuanya kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji syukur dan selamat pagi kepada semua Om dan Bulan juga, dan saya berterima kasih juga dapat diberi kesempatan untuk memimpin, untuk membawa firman. Dan ini mungkin saya sudah sering membawa firman, tapi khusus di kaum muda. Nah, ini pertama kali saya juga membawa firman kepada sidang jemaat, khususnya pada hari Minggu ini. Dan saya juga di sini masih belajar, jadi belum ahli. Kita mau membaca sebuah dari cerita ayat dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, ayat ini sering kita dengar, bahkan minggu kemarin mungkin sekolah minggu, ini gue tentang sekolah minggu. Nah, di sini diceritakan perjalanan Yesus menyeberang ke danau. Nah, ayat ini juga, cerita ini maksudnya ada di dalam Injil Matius maupun juga di Injil Lukas. Nah, kita tahu pada Injil Matius ini menceritakan Yesus sebagai raja dan Markus sebagai hamba dan Lukas sebagai manusia. Nah, mari kita membaca Matius 8. Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Nah, di sini ada perbedaan ya. Jadi kalau di Markus tadi dia berkata guru, kalau di sini dia berkata Tuhan. Kita coba baca Lukas 8
Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membawakan dia, katanya, "Guru-guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghadap angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Nah, di sini kalau bahasa Indonesia sama ya, guru-guru. Tapi kalau bahasa Inggris, pada Injil Markus dibilang teacher, jadi guru. Kalau di sini dibilang pada Lukas dibilang master, tuan. Nah, jadi ada perbedaan di dalam Injil-Injil ini. Dan kita tidak melihat atau menemukan cerita ini pada Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes ini merupakan menceritakan Yesus sebagai anak Allah. Jadi kita tidak dapat menemukan di sini karena di sini itu Yesus sebagai anak Allah. Baik raja maupun hamba maupun guru itu semua ada ujian. Tetapi kalau anak Allah itu tidak ada ujiannya karena dia sendiri anak Allah. Coba kita lihat pada cerita pada ayat cerita-cerita sebelumnya pada Markus 4 itu pada ayat 1 sampai 20 itu menceritakan tentang seorang penabur. Nah, di sini Yesus mengajar kepada orang banyak di tepi danau. Dan pada ayat 21 sampai 25 itu juga menceritakan tentang pelita dan tentang ukuran. Ayat 26 sampai 29 tentang biji sesawi, dan ayat 30 sampai 34 ayat 26 tentang benih yang tumbuh, 26 sampai 29, dan 30 itu perumpamaan tentang biji sesawi. Dan setelah itu angin ribut. Nah, ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita seperti biasa hari Minggu menerima firman, menerima pengajaran dan bukan firman yang diajarkan Bapak Gembala ataupun yang lain. Nah, setelah kita menerima pembukaan firman, kita ini pasti akan mendapat ujian. Ujian ini yang di sini merupakan angin ribut. Nah, di sini Tuhan seakan-akan dikatakan tidur. Sedangkan murid-murid ini pada waktu angin ribut itu ada, murid-murid ini tidak dikatakan ya, tapi kemungkinan sebagai manusia, tentu kalau pas ada angin ribut, apalagi Tuhan ini kita anggap Tuhan ya, jadi tidak mau langsung membangunkan. Pasti kita berusaha sekuat tenaga kita dengan segala cara, pikiran kita manusia untuk mengalahkan angin ribut ini. Nah, sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, segala masalah, segala pergumulan itu datang terus bertubi-tubi. Nah, pasti pikiran kita selalu berusaha untuk menyelesaikan dengan cara kita sendiri, dengan cara manusia dan berpikiran manusia. Ya, seperti contoh kesaksian tentang saya dan orang tua saya dulu ketika saya sakit dan semua dokter sampai lepas tangan. Nah, orang tua saya selalu untuk berusaha menyembuhkan saya segala cara, sampai dokter-dokter semua juga tetap saja akhirnya dokter menyerah dan dokter berkata lebih baik pulang ke rumah. Nah, di sini orang tua saya sebagai manusia tentu berpikir segala cara
agar dapat menyembuhkan anaknya. Tetapi ternyata bukan itu yang Tuhan maksud. Nah, seperti di sini juga mereka, murid-muridnya ini berusaha untuk agar bisa melalui angin ribut ini. Tetapi akhirnya mereka menyerah. Akhirnya mereka membangunkan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, binasa seperti kayak kita sudah, aduh masalah ini gimana ya, masalah ini gimana ya. Nah, akhirnya mama saya, ibu gembala, mendengarkan kaum wanita. Pada akhir dari firman, akhirnya baru mendapat jawaban. Ternyata jawabannya itu ingin mati. Ternyata ingin mati itu merupakan perceraian. Jadi di dalam kehidupan nikah, ya kadang-kala terjadi masalah ataupun ya sebagai dua pribadi yang disatukan tentu banyak perbedaan. Kadang-kala kita istri mungkin berkata, aduh kok jadi begini ya, kok susah ngurus anak, aduh belum ada, aduh pingin mati. Nah, ini yang merupakan kesalahan, karena ingin mati itu berarti sama saja ingin bercerai. Tapi takut kalau saya bunuh diri, wah saya pasti dibenci ataupun gimana. Nah, ingin mati, ingin keluar dari sengsara itu. Sama seperti mungkin kayak murid-murid ini yang akhirnya, aduh Tuhan kita mau binasa ini. Kita juga mungkin di dalam kehidupan sehari-hari belum menikah, nah juga persoalan kerja, persoalan ini. Terus belum lagi kalau ambil pinjol online, terus dikejar-kejar deh oleh terus rasa ingin mati, nah, akhirnya loncat. Nah, sebagai hidup sendiri itu ingin bercerai dari Tuhan, karena Tuhan tidak menghendaki, tetapi kita mau keluar dari kesengsaraan ini, mau keluar dari uji coba ini. Kita baca Ayub, kitab Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 12. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub kita tahu sebagai orang yang saleh, itu juga mendapat pergumulan, ada pergumulan dan ada ujian. Nah, dan kita baca ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung,
Datanglah seorang pesuluk kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya. Dengan mata pedang, hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, dan pada ayat selanjutnya, anak-anaknya laki-laki dan perempuan semuanya tewas. Kalau kita berpikir di sini ya, mungkin kok kena ke anak-anaknya ya, kok anak-anaknya mati ya. Kita coba baca pada ayat 4, Ayub 1 ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguruskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Nah, di sini ternyata anak-anaknya itu mati bukan karena ujian dari Tuhan terhadap Ayub, tetapi karena mereka berdosa, karena mereka suka pesta pora. Kita oleh sebab itu, kita juga mungkin orang-orang tua harus selalu menasihati anak-anaknya agar selalu bisa menurut dan sering terutama beribadah ke gereja. Nah, kita kembali pada cerita tadi Markus. Angin ribut ini yang pada cerita ini itu sama seperti kita itu pergumulan persoalan-persoalan dari kita. Kalau saya bisa bersaksi, saya juga di Shanghai itu juga banyak sekali pergumulan, terutama tentang pemberitaan firman di sana. Itu karena akhir-akhir ini banyak terjadi sweeping. Sweeping itu dalam arti sweeping gereja-gereja yang ilegal. Gereja-gereja ilegal itu kalau bisa dikatakan gereja-gereja yang tidak terdaftar pada government. Nah, gereja-gereja itu kalau terdaftar dia harus ada minimum jumlah, mungkin 500 atau sampai 1000 orang. Dan kalau dia untuk expat, untuk foreigner, nah dia harus cuma khusus foreigner, tidak boleh ada orang lokal. Jadi kalau masuk mesti kasih lihat paspor. Kalau nggak ada paspor, nah nggak boleh masuk. Dan juga firmannya itu harus diedit. Jadi seminggu sebelum pemberitaan firman itu harus diserahkan ke polisi setempat. Polisi setempat langsung akan memeriksa apakah ini ada penghinaan atau pemberontakan kepada government atau tidak. Nah, yang terjadi sekarang sweeping itu gereja-gereja, bahkan gereja-gereja yang di Jakarta ini besar, punya cabang di sana, semuanya itu ilegal. Jadi gereja Indonesia yang di Cina itu ilegal semua. Biarpun di sini gereja besar, kayak Stephen Tong, terus apalagi Tiberias, semua yang di Cina itu gereja Indonesia itu ilegal. Makanya kalau ada orang berkata ada gereja Indonesia sana yang legal dan besar, itu tidak mungkin karena semuanya itu pasti ilegal. Nah, kemarin itu ada 3 gereja
yang kena sweeping. Jadi hari Minggu ibadahnya itu di Lipo. Jadi dalam gedung Lipo Tower di Shanghai itu ada 2 gereja tingkat berapa itu 60 sama 58 kalau tidak salah. Nah, dua-duanya itu kena. Itu dikarenakan ada office boy, kalau kita panggil AI gitu. Jadi office boy dia lihat terus dia kok ada rame-rame, ada apa ini? Dilapor ke polisi datang. Nah, semuanya itu kena sweeping dan diharuskan nulis bahwa kami tidak akan berbuat beribadah lagi. Ini yang sedang terjadi, dan gereja-gereja ini akhirnya lari dan beribadah di gedung konsulat. Nah, tapi mereka ini, ya saya nggak tahu ya gimana mereka ibadah ya. Sudah di konsulat, mereka juga tetap melakukan ibadah seperti main drum, main ini. Jadi kencang-kencang, suaranya terdengar sama security. Terdengar sama security lalu nanya, kan hari Minggu kan harusnya libur, AC nggak ada, tapi kok ada rame-rame. Nah, dicek lagi, tapi karena itu di bawah naungan konsulat, jadi mereka bebas, nggak ada polisi yang berani masuk. Jadi cuma dapat teguran aja bahwa jangan rame-rame kalau di dalam sedang jangan rame-rame kalau lagi di dalam gedung, gitu saja. Nah, ini yang sedang terjadi, dan kemurahan Tuhan, gereja yang saya suka hadir atau juga memimpin itu tidak terkena. Itulah karena di sana kalau kita melapor sesuatu itu bakal dapat upah. Nah, misalnya melapor ada orang beribadah itu dapat 1.000 yuan, jadi 1.000 yuan itu kira-kira 2 jutaan. Melapor aja, kalau ternyata benar, wah makin lebih tinggi. Nah, ini yang terjadi, makanya susah sekali orang kalau sana. Kalau bisa jangan ngajak-ngajak, kalau beribadah jangan ngajak-ngajak orang lokal. Takutnya mereka lapor. Nah, kita yang ini. Nah, ini seperti ini, kita ini seperti pergumulan gereja di sana. Jadi juga bukan hanya lewat dari situ, tetapi juga kehidupan di Shanghai. Kehidupan di Shanghai itu kalau saya bisa ceritakan, di Indonesia itu masih belum bebas. Jadi anak-anak di sini, anak-anak yang belajar di sana, mahasiswa, kalau pas mahasiswa udah di China, apalagi di Shanghai, itu seperti kayak kata orang kuda lepas kandang. Jadi semua apa itu bisa. Bahkan minuman keras itu juga ada kayak di Lawson, di Family Mart, di Indomaret itu dijual semua. Gede-gede 1 liter. Belum lagi ke diskotik atau kemana. Jadi kalau mahasiswa datang ke Shanghai, sama Shanghai ya, karena Shanghai ini kotanya kota metropolitan, jadi semua bebas. Jadi di Cina ini sistemnya kamu boleh lakukan apa saja asal tidak mengganggu publik. Nah, jadi kalau kita tidak mengganggu publik, kita bebas. Jadi di sini juga pergumulan bagi gereja kita itu, bagi gereja kita di sana itu juga susah untuk mengabarkan Injil. Selain orang Indonesia yang juga berpikir, dikit-dikit lagi gereja sama aja kayak di Indonesia. Belum lagi ini COVID, jadi online. Ngapain datang ke gereja? Maksudnya setelah COVID ini kan kita bisa offline, tapi mereka ngapain ke gereja, kan nanti bisa online pagi-pagi. Jadi malam minggu pesta. Nah, pagi-paginya ngantuk, tinggal nyalain Zoom aja terus lihat-lihat. Ya. Dan juga bagi
gembala di sana juga merupakan kesusahan karena dia juga mendapat kabar-kabar dari sesama pendeta bahwa sekarang banyak orang yang suka online, tetapi kolektornya nggak dikasih. Karena pada dengan nontonnya udah bye-bye seperti. Nah, ini jadi pendeta saya juga seringkali mendapat info bahwa beberapa pendeta terpaksa untuk biaya gerejanya apa itu mengeluarkan dari duit sendiri karena jemaat juga jadi suka online, sudah nggak datang, habis itu lupa kasih persembahan. Nah, ini merupakan pergumulan kita di sana. Kita kembali ke Markus 4 tadi. Nah, di sini pada ayat 37, dan ombak menjebur masuk ke dalam perahu. Inilah di sini murid-murid itu takut dan sudah berusaha semakin di dalam untuk mengatasi angin ribut ini, tetapi mereka tidak mampu. Kita kadang-kala maunya itu seperti ke jalan tol, jadi mempunyai masalah, maksudnya saya tidak ingin ada pergumulan atau masalah, jadi kayak dengan firman, terus hidupnya santai, hidup aman, diberkati. Nah, terus kalau berdoa selalu dapat Tuhan. Kita harus berpikir, Tuhan ini pembantu kita atau apa? Atau Tuhan kita? Kalau apa-apa kita seperti kayak, oh Tuhan saya mau ini dikasih, Tuhan saya mau ini dikasih. Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu, dalam suatu masalah pergumulan kita harus bergumul, terutama di dalam doa. Dan seringkali memang kita berdoa, tapi kadang-kala berdoa kita itu ya berdoa aja deh, mungkin dapat Tuhan. Kok nggak datang-datang? Nah, kita harus berpikir mungkin doa kita ini belum berseru-seru seperti murid-murid ini. Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan tahu bahwa hati kita dan juga Tuhan tahu kekuatan kita. Oleh sebab itu kalau kita berdoa hanya ya ogah-ogahan, masalah ini gampang lah, berdoa aja sedikit, kalau Tuhan jawab pasti selesai. Nah, kita mau baca Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sebenarnya Tuhan tahu apa yang di hati manusia ini. Tuhan tahu bahwa murid-murid ini sedang sibuk, mungkin lagi bergumul untuk mengatasi angin itu. Tetapi yang Tuhan mau itu agar kita mau berkata kepada Dia, meminta tolong kepada Dia. Kita baca Lukas 16. Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab yang dikagumi manusia dibenci Allah. Allah mengetahui hatimu. Allah tidak bisa kita tipu dengan cara doa kita, dengan kata-kata kita. Mungkin kita bagus di dalam berkata-kata, di dalam berdoa,
tetapi yang Tuhan lihat itu adalah hatimu. Jadi kita kalau berdoa itu harus, mungkin kita dalam berdoa tidak pandai berkata-kata, tetapi kalau kita berdoa dengan hati kita yang bergumul, Tuhan pasti mendengarkannya. Kita baca Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kadang-kala kita berpikir, kita harus dalam menghadapi masalah kita harus begini, mungkin ambil ini, mungkin ambil itu masalah, terus juga mungkin pakai orang dalam atau apapun. Nah, tapi Tuhan tahu, Tuhanlah yang menentukan arahnya. Dan kadang-kala apa yang kita lakukan itu jadi buntu. Seperti murid-murid pada Angin Ribut ini, akhirnya mereka menyerah. Kita baca Kolose 3 Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik segala yang kita rencanakan, baik aktivitas kita itu harus mencerminkan atau membuahkan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Coba kalau kita lihat pada cerita Angin Ribut ini, murid-murid Tuhan berhasil sampai ke pantai dengan selamat tanpa pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi? Tentu murid-murid ini berpikir, wah saya jago nih, saya bisa mengalahkan, saya bisa mengontrol perahu ini dan sampai selamat ke pantai. Nah, apakah di situ ada kemuliaan Tuhan? Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita itu selalu berbuat dan pada akhirnya selalu memuliakan nama Tuhan atau menjadi kesaksian. Karena Tuhan tahu apa, kita baca Kejadian 6 Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, hati dan pikiran manusia itu jahat. Jadi kalau misalnya tadi saya katakan murid-murid berhasil sampai pantai, tentu pikirannya ada jahat, membanggakan diri. Saya bisa, saya lebih kuat dari Tuhan. Saya bisa mengalahkan Angin Ribut ini. Dan akhirnya murid-murid ini jadi sombong, jadi jahat, sombong, hingga mungkin akan menyamakan Tuhan. Nah, ini juga kesaksian dari orang tua saya juga, Bapak Gembala di sini, tentang rumah Sunter. Nah, itu juga saya nggak di sini, saya di sana. Nah, itu juga banyak sekali sampai papa mama ini seperti kayak udah tertekan kemana-mana pun, kiri kanan semuanya tertekan. Tapi untungnya Bapak Gembala ini tetap kuat dalam pendiriannya, sehingga akhirnya semua teratasi. Dan pada akhirnya
semua juga memuliakan Tuhan. Baik Bapak Gembala, keluarga maupun jemaat, semua memuliakan Tuhan. Nah, ini seperti juga murid-murid di dalam angin ribut ini. Segala masalah, dan saya tahu Bapak Gembala saya waktu itu kita juga sampai berdoa puasa semua agar masalah Sunter ini teratasi. Dan sampai pada akhirnya Tuhan menjawab. Nah, ini yang Tuhan mau. Bukan kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan pikiran kita itu sama seperti Raja Tirus. Dia mempunyai kekuasaan, mempunyai kekayaan dan segalanya. Mungkin kita bisa lihat, wah, gua punya teman, bapak saya jenderal, jadi wah, mobil ini semua kita bisa lihat di berita-berita. Ada ini, ada masalah ini hilang. Oh, saya punya kekuatan, punya kuasa. Nggak perlu Tuhan. Kalau kayak gini mah gampang, tinggal telepon. Nggak perlu Tuhan. Atau mungkin juga punya duit. Wah, orang ini masalah, tinggal bayar orang. Nah, akhirnya orang ini sudah menyamakan seperti Raja Tirus ini. Sudah menyamakan diri seperti Tuhan. Karena dia tahu dia punya segalanya, punya uang, punya kekuasaan, dan apapun, tidak ada sama sekali pergumulan bagi dia, bagi orang seperti ini. Ini yang Tuhan tidak suka. Akhirnya jadi sombong. Terus ada pendeta paling minta duit di pendeta ini Pak. Atau misalnya saya ingin kami lagi, nggak ada pendeta yang mau angkat, kita aja pendeta. Akhirnya bisa nikah lagi. Ataupun juga, wah ini berita firman-nya sering mengkritik saya. Nggak bisa aja berkat banyak-banyak. Wah, langsung bisa duduk di depan, diperhatikan, data kalau bisa dijemput, udah kayak raja. Meskipun dia datang ke sana mendengarkan firman, tetapi hatinya, Tuhan melihat hatinya sudah bangga. Gua kayak VIP. Nah, ini yang Tuhan tidak suka. Kita baca sebagai ayat terakhir. Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Ayat pertama sudah dikatakan berdoa tidak jemu-jemu. Nah, ini yang Tuhan mau kepada kita, berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Di dalam pergumulan kita harus berdoa dengan tidak jemu. Bukan hanya asal doa minta, dikit lagi doanya minta, Tuhan dikit lagi Tuhan minta. Karena yang Tuhan mau itu kita berdoa, menyembah, dan selalu seperti Jandani selalu ngomong sama Tuhan, selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Sedikit-dikit lagi berdoa, sedikit berdoa, selalu berdoa. Nah, orang yang sering berdoa ini yang Tuhan akan lihat, karena hati dan pikirannya selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan hal-hal yang kecil pun dia selalu akan berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam pergumulan kita akan masalah-masalah kehidupan sehari-hari kita, baiklah kita, hati dan pikiran kita ini tertuju kepada Tuhan, meminta, berdoa kepada Dia. Jangan berusaha dengan kekuatan kita, karena itu sia-sia. Dan kalau kita berseru kepada Dia, kita akan memuliakan Dia, dan kita bisa bersaksi kepada orang-orang bahwa Tuhan. Nah, dengan begitu kita menjadi berkatnya juga. Sekian firman pada pagi hari ini, dan kita mengingatkan diri kita untuk menerima perjamuan suci. Dan saya minta oleh perjamuan suci untuk maju ke depan. Kita mau bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk lawatan firman Tuhan yang Kau sudah sampaikan pada pagi hari ini Tuhan buat hamba. Engkau mengoreksi setiap kehidupan kami Tuhan di dalam firman. Engkau membaharui kehidupan kami Tuhan lewat firman, supaya hati kami, supaya kehidupan kami hanya meletakkan pengharapan dan pertolongan kepadamu saja Tuhan, bukan dengan kekuatan kemampuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau disembah, Engkau ditinggikan, dipermuliakan oleh umat-Mu Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami boleh menerima korban tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, layakkan kami untuk menerima korban-Mu, supaya nyata Tuhan bahwa kekuatan yang kami lakukan, perjalanan kehidupan yang kami lakukan semata-mata ditopang oleh korban yang membarui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan lagu nomor 164, Engkau Allah yang dipuja. Oh
tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih. Mari kita. Mari kita angkat tubuh darah Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saya minta Egy untuk masuk ke doa. Haleluya, haleluya. Segala puji ucapan syukur hanya kami persembahkan kepadamu saja Bapa. Engkau Allah Bapanya Abraham, Allah Ishak, Yakub, Allah Bapanya orang-orang yang beriman, Allah di dalam kuasa nama putramu yang Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan juru selamat kami datang menghadap untuk memohon Tuhan belas kasihan kemurahan-Mu Tuhan di hari-hari kami ini ya Tuhan, di saat kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali di dunia ini ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bertahan karena kuasa kemurahan-Mu selalu kesertakan di dalam kebenaran firman-Mu sebagai bekal kami ya Tuhan di dalam penantian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pakai hamba-Mu Tuhan, Saudara Hodia Tuhan, bahkan Engkau tetapkan Tuhan dia sebagai seorang yang akan selalu mengabarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kuasa nama-Mu dipermuliakan dimanapun dia berada Tuhan, berdomisili Tuhan. Engkau selalu mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Ampuni dan ampuni kami ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan untuk masing-masing pribadi, keluarga per keluarga, anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kuat kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber cahaya dan penerangan, Engkau yang selalu menerangi setiap langkah kehidupan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Kami sudah menerima kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami mohon Tuhan, singkapkan Tuhan kuasa misteri yang berada di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Sehingga apabila kami percaya Tuhan, yang sakit menjadi sembuh Tuhan. Orang yang mempunyai segala permasalahan akan terselesaikan karena kuasa kasih anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Terpujilah kuasa nama-Mu saja dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan juru selamat kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, 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 amin.